Ya, oke. Hal ini tidak akan saya cuatkan di sini karena memang Zuma tidak mengerti apa itu menampakkan diri atau melihat, itu sesuatu yang berbeda. Menampakkan diri itu bisa melihat tapi bukan wujudnya. Ya, menampakkan diri berarti tidak berwujud tetapi dapat dilihat. Salah satunya dia melihat cahaya. Contohnya kita ini aja, Bang. Contohnya kita ini aja, Bang. Bentar. Makanya aku tadi menunggu teman-teman sebagaimana yang dinarasikan oleh dia sesuai dengan Alkitab kita atau enggak, itu yang aku cari. Ya, makanya saya tadi pengen jelasin. Oke, silakan Tuan Logika. Jadi contohnya gini, Bang, ya. Bentar. Siapa yang turun tadi dia? Turun sendiri kayaknya dia itu, Bang. Turun sendiri atau enggak? Ya, naik lagi. Mau dinaikin lagi apa enggak? Naikin lagi. Naikin aja, Bang. Jangan di-kick. Oke, ya. tunggu. Biar kita tunggu ya. aja. Di mute kalau Juma naik lagi Juma. Giliran satu orang ngomong, satu mute. Iya, jadi gini teman-temannya. Kita biarkan saja dia baca tentang Bible kita, namun kita melihat benar apa enggak seperti itu gitu, sesuai atau enggak, itu aja yang kita selidiki. Iya, itu benar Jo, tapi harus dengar dulu penjelasan Bang Rames. Kalau Bang Rames lagi jelaskan, jangan dia potong-potong. Iya. Hati-hati penggiringan, Bang. Dia itu suka ngiring-giring maksa-maksa. Betul atau enggak? Iya atau enggak begitu. Benar. Jadi jangan mau giring gitu. Makanya ini komal-komal teman-teman. Makanya di sini kalau dia naik kembali saat dia ngomong kita diam aja. Saat kita nanti ngomong dia diam, kita diamkan dia. Sesuai atau enggak apa yang dinarasikannya, itu aja yang kita minta. Yang menilai nanti yang di bawah saja. Kalau dia mau naik kembali silakan naikkan aja. Host, tapi saran saya lebih bagus siapa yang membawakan data, dia yang buka. Bang Logika turun dulu. Bang Logika kena apa? Jangan. Ya enggak, Ternyata Jumanya sudah kena peringatan dia. Jumanya udah nggak ada lagi di mereka repot bawah. itu, anjing-anjing Juma tuh. Bang Logika kena apa? Kena apa dia? Harus turun dia. Host coba lihat. Jadi Tuan Logika ini kan, bawah dinaik. Tuan Logika ini lawannya Juma ini. Iya. Naik lagi kalau mau naik lagi masih di bawah naik lagi. Kalau masih bisa naik aja Logika. Bang Logika. Nggak ada lagi orangnya. Berarti kena apa dia tuh? Kena. Ya mereka tuh gitu Bang Jo, dengar ya. Mereka itu Juma itu udah nggak laku. Makanya dia cari orang yang awam. Betul, setuju. Udah nggak laku dia. Ya, betul. Udah laku. Betul. Oke. Betul. Sebentar. Oke, gini ya. Nanti biar kalian bisa menjawab ya. Saya buka datanya. Tolong diam dulu semua. Jadi, tolong nih. Nanti kalau dia bilang menampakkan diri dari kata dasar tampak, dia melihatnya dari kata dasar tampak, dapat dilihat. Masih aslinya kita itu lihat Logika yang dinaikkan itu aslinya itu. Oh iya. Sebentar. Asli. Ya. Ini ketika dikatakan menampakkan ya, membuat menjadi dapat dilihat, memperlihatkan diri muncul, muka memperlihatkan. Nih bukan muka memperlihatkan diri, tapi strip. Di sini kata strip gini ya, kita buka dulu. Kita buka 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. Menampakkan diri juga kepadaku. Yang dilihat apa? Di 2 Korintus. Dapat dilihat. Yang dilihat apa? Tapi lihat ya. Sebentar ya, mohon maaf. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9. Nih, yang dilihat benar, yang dilihat apa? Nih, yang dilihat bukan Yesus. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9, mohon maaf. Kisah Para Rasul 9, ya. Nih, Kisah Para Rasul 9. Nih. Dalam perjalanan ini, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Yang dilihat apa? Yesus atau cahaya? Yang dilihat apa? Cahaya, tapi suaranya Yesus, bukan wujud dari Yesus yang dikatakan di Matius. Nih seperti kedatangan anak manusia. Dia datang seperti anak manusia. Ingat, jangan mau dialihkan. Mesias akan datang, yaitu kedatangan anak manusia. Di sini yang datang anak manusia atau cahaya?
Iya, ini Ya, kan di sini ini, yang datang cahaya. iya bang, oke bang. Sebentar. Ini kan nggak ada lagi bang Juma. Ini kan bang Lokalima dan bang Hodo. Kalau uh, sama bang Rames di sini moderator ya kan. Di sini kalau kalian mau diskusi, pilih siapa yang ada di bawah itu. Banyak orang yang mau naik itu, biar kita lanjut apanya. Ya, saya terima kasih kepada Tuan aman. Logika yang sudah mulai. Ini lagi aku Sebentar. lagi Ya. memilih, Sebentar, mohon maaf. Ya, mohon maaf, saya mau berbicara dengan Tuan Logika sebentar, bisa? Saya terima kasih kepada Tuan Logika, walaupun Iya. Anda secara Muslim, tetapi Anda sekarang sudah mempunyai marifat dan Anda membuktikan menunjukkan satu penyesalan apa yang telah Anda lakukan dulu, karena mungkin Anda saat itu tidak memahami dan terjebak dalam polemik agama Anda sendiri. Saya apresiasi kepada Anda sehingga Anda tetap beriman dengan benar. Terima kasih Tuan Logika. Oke, salam toleransi. Iya. Silakan Tuan Logika dijawab. Iya. Ya bang, saya juga Ya, ya sekali selamat. lagi mengucapkan beribu-ribu minta maaf ya kepada teman-teman, karena gimana pun ya tidak akan bisa saya rubah sesuatu yang pahit akan jadi manis. Intinya salah akan kita tempatkan di tempat yang salah, benar kita tempatkan di tempat yang benar. Saya tahu nggak ada manusia yang tak berdosa. Kesalahan yang saya lakukan itu fatal. Maka dari itu apa sih yang harus kita lakukan saat kita salah? Ya, minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Begitu bang. Dan saya alhamdulillah udah hampir 2 tahun tuh nggak akan pernah melakukan hal yang sama, bahkan terpikir pun tidak lagi. Ya, Gitu, keren. Bang. Makasih Udah banyak marifat. teman-teman Sekarang semua. udah marifat. Siap, keren. Ya, keren. Iya. Perubahannya saya lihat Tuan Logika hebat sekali perubahannya. Saya bukan memusuhi Tuan Logika, tetapi pengajaran Anda yang dulu, tetapi ternyata dengan apa yang telah Anda alami, pengalaman apa yang telah Anda alami, Tuhan membuka pikiran Tuan Logika bahwa hidup yang benar itu seperti ini. Saya percaya ajaran Muslim adalah ajaran yang benar, dan dulu mungkin Tuan Logika terpeleset dengan ajaran yang tidak benar. Tapi sekarang puji Tuhan, Bang Logika bisa mendalami Muslim secara makrifat dengan benar. Keren. Boleh bang saya menyampaikan ada 4 alasan saya bang, gitu. Ya, silakan. Jadi teman-teman ya di bawah mungkin mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran gitu. Sebenarnya gini, diskusi ataupun debat itu baik, tetapi ada 4 hal sebenarnya harus kita sepakati, dan alhamdulillah ya kalau kita terapkan itu luar biasa. Yang pertama apa? Kita kalau mendebat lintas agama kita harus sepakat kita memiliki agama yang berbeda. Jadi agama saya Islam, teman-teman Kristen. Yang kedua, kita memiliki Tuhan yang berbeda. Tuhan saya Allah SWT, teman-teman, adalah Yesus Kristus. Yang ketiga apa? Kita memiliki kitab suci yang berbeda. Saya percaya kepada Al-Quran dan hadis, teman-teman percaya kepada Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Yang terakhir adalah kita harus sepakat bahwasanya kita memiliki konsep beragama yang berbeda. Ya, konsepnya berbeda, mau konsep ketuhanan, ketauhidan, ataupun konsep beragama atau yang lain-lain, kita berbeda. Sehingga dengan perbedaan itu kita tahu batas. Demikian aja bang. Itulah yang buat diri saya itu mudah-mudahan ya bisa lebih baik lah. Demikian bang. Terima kasih. Keren Tuan Logika, keren. Oke, gini Jo, itu ya aku cuma sarankan ya, kalau orang seperti Juma itu ya, itu dia mau diskusi itu hanya satu arah, ya. Jadi dia nggak mau kita balik bertanya. Jadi dia itu mencerca-cerca terus, biar nggak ada kesempatan. Padahal udah dijawab tadi, tapi dia Iya. mau apa gitu. Makanya tadi aku sabar kita aku bilang tadi agar ada kesempatan kita mirroring. Itu yang aku tunggu-tunggu tadi gitu. Ya, Nah, nggak ini bisa mirroring udah dengan mantap seperti loh bang komalnya bang, nggak seperti komal mereka bang. Saya akui bang. Gitu. Peran host sama moderator itu berperan. Oke, jangan sebentar, dia. tolong besarkan saya sedikit host buat kita semua belajar. Jadi si Zuma tadi mengambil ulangan 21 ayatnya 22 dan 23. Ya, Dia betul, mengatakan bahwa Yesus dikutuk oleh Allah. Ini satu bukti lagi bahwa Zuma memelintir Alkitab. Kita baca. Makanya kalau dia berbicara, dia baca ayat, kita sinkronkan ayat itu. Apakah benar ayat itu seperti itu atau dipelintir nih ya? Apakah Yesus yang disalib dikutuk oleh Allah? Nih. Maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada siang itu, tetapi engkau harus menguburkannya pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung
Kristen yang pertama adalah Edis TV, oke? Tuh. Yang kedua, bentar Bang, bentar. Nanti Anda bisa setelah keempatnya silahkan Anda ini ya, Anda tanggapi gitu. Yang kedua, ya kalian mengikuti Yesus, percaya dengan Yesus, taat dengan Yesus, maka Tuhan Kristen yang kedua adalah Yesus. Ya, Rob Kristen yang kedua adalah Yesus. Yang ketiga, kalian juga taat dengan Paulus, mengikuti Paulus, terus juga dibimbing oleh Paulus. Maka Tuhan Kristen